Mereka dikagetkan dengan entiti yang lewat di hadapan mereka lalu menghilang. Setelah mereka keluar dari labirin, ada sebuah ruangan kosong. Ruangan itu dilapisi oleh oak planks dan saat itu juga penjaga itu muncul lagi di hadapan mereka dan menantang mereka untuk melawannya jika ingin keluar dari tempat itu. Indra dan Felix mati-matian bertarung dengan entiti itu, dan untungnya Indra dan Felix dapat mengalahkannya dalam pertarungan. Namun saat itu juga, Minecraft mereka patah-patah dan muncul tulisan aneh yang memenuhi layar mereka. Karena tulisan aneh itu membuat PC mereka ngehang, jadi mereka mematikan paksa komputernya. Tapi hal itu malah membuat PC mereka rusak, dan saat dibawa ke tempat servis komputer, mereka harus membayar $200 atau sekitar 3 juta rupiah untuk perbaikan komputernya. Yang keenam, Mona Lisa. Ada seseorang bernama Elwin yang mengajak temannya Frank untuk bermain Minecraft bersama dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Frank terlihat sangat kegirangan ketika dia melihat rumahnya Elwin, sampai dia berlari-lari ke sana kemari. Lalu Frank pergi keluar melakukan sesuatu. Saat Elwin melihatnya, dia sedang mengurung sapi di bawah, lalu meledakkannya dengan TNT. Karena si Frank telah jahil, Elwin jadi kesal kepada Frank dan tidak memberinya izin masuk ke dalam rumah. Karena Frank tidak dibolehkan masuk rumah, jadi dia memutuskan untuk pergi berjelajah saja. Sementara itu, Elwin pergi untuk memancing dan mengambil beberapa kayu. Saat sedang menebang kayu, Frank mengatakan bahwa ia menemukan witch hut di Swamp Biome. Biasanya di witch hut selalu ada witch dan kucing hitam di dalamnya. Namun kali ini Frank tidak menemukan adanya witch ataupun kucing hitam di situ. Setelah itu di witch hut itu, Frank juga menemukan sebuah painting atau lukisan yang tidak pernah ia lihat di Minecraft. Frank kembali ke rumah dan memasang lukisannya di rumah Elwin. Ternyata itu adalah lukisan Mona Lisa. Jika diperhatikan, lukisan Mona Lisa itu selalu melihat ke arah orang yang melihatnya. Setelah itu, Frank mengajak Elwin ke tempat dia menemukan lukisan Mona Lisa tersebut. Tapi setelah sampai di sana, rumah witch-nya telah habis terbakar. Bahkan domba hitam di situ sampai bingung. Dan selang beberapa saat, mereka juga mendengarkan suara-suara creepy di sekitar situ. Karena mereka mulai merinding, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat tiba di rumah, mereka malah dikagetkan dengan lukisan Mona Lisa yang telah berubah menjadi menyeramkan. Dan saat itu juga muncul orang dengan skin Mona Lisa sambil membawa 2 kapak dan menghampiri Elwin. Yang ketujuh, akun 671. Ada 3 orang player bernama Alan, Bobby, dan Carly yang sedang bermain survival di server mereka. Mereka sedang enjoy dengan world yang telah mereka download dan juga melihat-lihat tempat di sekitaran rumah mereka. Karena mereka terkagum-kagum dengan world yang begitu indah. Setelah itu karena mereka lapar dan sedang tidak ada makanan, jadi mereka pergi memburu babi untuk dijadikan makanan. Setelah itu Bobby bilang dia ingin pergi keluar world sebentar, karena Bobby harus bersiap untuk besok berangkat camping dengan ayahnya. Saat Alan dan Carly bangun tidur di pagi hari, tiba-tiba ada seseorang masuk dan keluar di server mereka, yang bernama akun 671. Itu sangat aneh, karena dia join dan langsung keluar begitu saja. Saat malam hari, setelah Carly mendongeng cerita seram kepada Alan, tiba-tiba akun 671 masuk dan keluar lagi di server mereka. Beberapa saat kemudian, Bobby join lagi ke server. Lalu Alan dan Carly menceritakan tentang orang bernama akun 671 yang keluar masuk di server mereka kepada Bobby. Bobby berkata bahwa ia tidak pernah mengundang orang bernama akun 671 ke server. Jadi dipastikan itu bukan teman dari mereka bertiga. Setelah itu tiba-tiba akun 671 join lagi ke server. Karena mereka penasaran dengan karakter dari akun 671, jadi mereka pergi mencari orang itu. Saat Alan mencarinya di hutan, dia melihat akun 671 ada di depannya. Skinnya sama seperti Steve, tetapi memiliki mata berwarna hitam. Dan akun 671 berkata, "Camp 13", lalu pergi menghilang. Begitu mereka pulang ke rumah, mereka bertiga tanpa ragu mengundang akun 671 ke rumah mereka. Dan selang beberapa menit, akun 671 sudah tiba di rumah mereka. Lalu dia masuk ke dalam rumah
dan melakukan hal aneh dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menuliskan angka-angka aneh. Setelah itu dia pergi keluar dan menghilang. Saat muncul lagi, dia sekarang sudah ada di tengah-tengah danau es. Kemudian akun 671 hanya berkata 13 ditambah plus 13. Akun 671 mengatakan angka 13 berulang kali seperti menyumpahi mereka bertiga agar mendapatkan kesialan. Bobby dan Carly mencoba memukul akun 671 tapi tidak bisa. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Calm down now 13." Seketika entity itu membawa Bobby dan Carly masuk ke bawah es. Mereka berdua pun langsung mati. Alan mencoba menchat teman-temannya, tapi tidak ada balasan. Alan juga mencari-cari temannya di setiap ruangan rumahnya, tetapi tidak ada satupun temannya yang respawn. Seakan-akan temannya tidak bisa respawn. Dan ketika Alan mengecek keluar dan menutupnya, tiba-tiba akun 671 sudah ada di belakangnya dan berkata, "Aku menguasai dunia ini. Jangan pernah kembali ke dunia ini selamanya." Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 20. Yang pertama, Glitch. Seorang player Indonesia bernama Anton baru aja lulus dari SD, mendapatkan ranking tertinggi di kelasnya, dan mendapat hadiah handphone dari ibunya. Kemudian game yang diinstalnya pertama kali adalah Free Fire. Maksudnya Minecraft. Di awal, ia mengumpulkan resource dan juga makanan. Di situ ia sudah agak mahir bermain Minecraft karena sudah mempelajari Minecraft setelah beberapa hari. Ketika Anton sedang pergi ke goa mencari resource, tiba-tiba saja ia melihat ada sebuah kotak spawner, namun tidak ada mob apapun di dalamnya. Anton pun mengambilnya karena ia kira itu bukanlah suatu masalah yang besar. Kemudian, ia terus lanjut menggali dengan cara strip mining, dan di situ ia menemukan goa lagi. Namun di situ, ia menemukan keanehan, di mana terdapat sign dengan tulisan, "Siapkan dirimu." Dan tiba-tiba ia langsung dijatuhkan ke bawah lava. Namun anehnya, Anton langsung mati. Ketika Anton respawn dan kembali ke tempat tadi, jurang itu sudah tidak ada. Namun ketika ia masuk lebih dalam ke goa itu, ada sign lagi bertuliskan "Die." Dan juga, "Kamu telah dikutuk oleh glitch, tidak ada jalan keluar." Ketika Anton mau keluar, jalannya benar-benar sudah tertutup oleh blok. Dan ada sign lagi bertuliskan, "Kamu tidak bisa sembunyi, dan kamu terjebak." Ketika melihat ke belakang, dan setelahnya, di layarnya ada glitch muka badut, dan seketika muncul loading screen pindah dimensi yang dipenuhi dengan muka badut tersebut, dan skin badut tersebut. Anton sekarang malah berada di sebuah dimensi badut. Karena ia penasaran dengan sosok badut ini, jadi ia terus melanjutkan permainannya. Anton di situ melihat ada banyak magma cube yang mukanya berbentuk muka badut. Bahkan semua ukuran magma cube, mulai dari yang besar sampai yang kecil sekalipun, semuanya bermuka badut. Merasa agak ngeri, ia kabur dan gak sengaja masuk ke dalam air. Namun ternyata itu bukan air, melainkan sebuah lava. Ia pun segera bangkit dari air itu dan mulai berhati-hati saat berjalan. Ia menjelajahi dimensi itu tanpa ada satupun bagian yang terlewatkan. Namun saat ia berada di suatu tempat di dimensi itu, ia bertemu dengan entity badut itu lagi. Mendapatkan jump scare yang kedua kalinya membuat Anton trauma bermain Minecraft dan memutuskan untuk bermain Free Fire saja. 3 tahun berlalu. Setelah Anton lulus dari SMP-nya, ia diajak temannya bermain Minecraft lagi untuk bernostalgia. Merasa dirinya akan aman bila bermain berdua dengan temannya, jadi ia menyetujui permintaan itu. Anton join ke wall temannya, yaitu Dean, untuk bermain bersama. Di situ mereka asik mining menggunakan TNT untuk seru-seruan. Singkat cerita, mereka pulang ke rumah mereka di malam hari untuk meletakkan barang-barang yang telah mereka dapatkan. Di situ, mereka memutuskan untuk memburu beberapa hewan di sekitar rumah
untuk makanannya. Namun saat mau tidur, mereka dikejutkan dengan adanya sign di atas rumah mereka bertuliskan, "Aku telah mengawasimu selama 3 tahun." Anton berpikir kalau yang diawasi itu sudah pasti dirinya. Karena takut, mereka masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba saja seluruh rumah mereka dipenuhi dengan air. Dan saat mereka berdua ingin keluar, pintunya tidak mau terbuka, yang menyebabkan mereka mati karena tenggelam. Yang kedua, The Butcher. Diawali dengan memperlihatkan sebuah rekaman video seorang player bernama Tenno yang sedang bermain Minecraft Survival pada umumnya. Di awal tidak ada hal aneh yang terjadi. Saat itu, Tenno sudah memiliki rumah yang besar dan lumayan bagus di bawah tanah. Namun meskipun Tenno sudah memiliki rumah yang besar, ia merasakan perasaan tidak nyaman muncul seiring berjalannya waktu. Ia pergi ke sana kemari mencari sesuatu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia juga menerangi rumahnya yang gelap untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Meskipun sudah melakukan banyak hal, perasaan tidak nyaman Tenno masih belum juga menghilang. Malahan perasaan itu semakin menjadi-jadi dan dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Di situ ia mengambil teleskop dan melihat sekitaran untuk memastikan kalau tempatnya benar-benar aman. Ternyata memang tidak ada apa-apa di sekitarnya untuk saat ini. Esok harinya Tenno pergi ke village untuk trading dengan villager. Namun begitu sampai, anehnya semua villager tidak ada di sana. Bahkan saat ia memukul-mukul bel yang ada di situ. Di saat Tenno masuk ke salah satu rumah villager, ada redstone di situ. Tenno kebingungan dengan adanya redstone itu karena seingatnya ia tidak pernah menaruh redstone di situ. Dan dia punya prasangka buruk bahwa itu bukan redstone, melainkan darah dari villager. Karena dia semakin takut dan hari juga sudah ingin malam, jadi ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan disinilah keanehan semakin menjadi-jadi. Tenno menyadari kalau ada trapdoor yang terbuka, redstone yang menghilang, tulisan sign yang berubah menjadi XXXX, campfire yang mati, dan kasurnya yang berubah menjadi warna merah. Padahal sebelumnya berwarna oranye. Setelah itu keadaannya menjadi semakin horor, di mana tiba-tiba saja ia seperti difoto dan terkena efek blindness yang membuat pandangan di sekelilingnya menjadi gelap, diikuti dengan suara ketawa psikopat yang seperti sedang menyiksa sesuatu. Mendengar hal itu, Tenno ketakutan dan mengendap-endap mencari jalan keluar. Namun saat sedang mengendap-endap, ada seorang psikopat yang menghalangi jalannya. Tenno refleks berlari menjauh dan mencoba untuk bersembunyi. Namun hal itu sia-sia. Yang ketiga, Half-Eaten Cow. Cerita diawali dengan seseorang bernama Alan yang mendengar rumor dari temannya bahwa sebelumnya temannya Alan bermain Minecraft dan mengalami kejadian aneh yang ada di world tersebut. Tapi temannya Alan tidak mau memberitahu kejadian apa yang dialaminya. Karena Alan ini orangnya penasaran, jadi dia pun memutuskan untuk bermain di world temannya itu, lalu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, rumahnya berada di biome taiga, yang dimana jika malam hari di taiga akan terlihat lebih menyeramkan. Setelah itu, Alan berniat mencari-cari hewan di sekitar rumahnya. Tapi anehnya, suasana di sana sepi. Bahkan saat Alan pergi agak jauh dari rumah, ia tetap tidak bisa menemukan satupun hewan. Ketika Alan sedang ada di rumah, tiba-tiba ia mendengar suara sapi di sekitarnya. Namun setelah sekian lama mencari, anehnya sapi itu tidak ada dimanapun. Saat Alan pulang di malam hari, ia mendengar suara sapi lagi. Tapi